19 tahun. Ini yang menjadi poin perubahan utama. Yang dulunya 16 dengan 19, sekarang baik pria maupun wanita. Ada teman saya ahli gizi namanya Mbak Reni, ketika saya tanyakan juga sebenarnya bagaimana stunting ini, banyak pertanyaan. Kemarin teman saya namanya Pak Heri juga tanya tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah. Aspek hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, kalau kita berbicara hukum perkawinan tentunya sangat luas dan sangat banyak aspeknya. Namun pada siang hari ini kita akan membahas tentang perubahannya di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kita langsung ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ini yang terkait dengan materi kita hari ini. Nah, secara latar belakangnya, jadi di dalam ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dan negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Jadi hak untuk membentuk keluarga, kemudian ada hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Itu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi di negara kita. Nah, kemudian latar belakangnya kenapa pasal 7 ini dirubah? Bahwa di pasal yang sebelumnya, perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun. Nah, berdampak apa? Akhirnya perempuan lebih cepat untuk bisa menikah, 16 sudah bisa menikah, sedangkan laki-laki harus 19. Nah, sedangkan di satu sisi ada undang-undang tentang perlindungan anak. Di Undang-Undang Perlindungan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak dalam kandungan. Dan yang menjadi latar belakang adalah atas perintah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, setiap warga negara berhak untuk mengajukan perubahan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dianggap peraturan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, hal tersebut dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 PUU 15/2017 menganggap pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu menghalangi pemenuhan hak-hak dasar dan hak-hak konstitusional warga, termasuk dalam hak sipil, hak politik maupun hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan atas dasar jenis kelamin, maka pembedaan demikian dianggap sebagai diskriminasi. Nah, secara jelasnya seperti ini. Dalam pertimbangan yang sama disebutkan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita yang sebelumnya 16 dan 19 ini tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga. Maksudnya gini gampangnya, kalau perempuan 16 sudah boleh, kalau laki-laki nunggu 19. Dan itu juga bertentangan dengan spirit beberapa peraturan yang sudah diratifikasi oleh Indonesia juga, peraturan internasional terkait perlindungan anak, yang mana anak yang dianggap anak adalah yang belum berumur 18 tahun maupun yang di dalam kandungan. Nah, melainkan juga diskriminasi terhadap pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin di Undang-Undang Dasar tadi, pasal 28B tadi. Itu yang menjadi latar belakang perubahan tersebut. Akhirnya disamakan batas minimal perkawinan bagi wanita dan bagi pria yaitu 19 tahun. Ini yang menjadi poin perubahan utama, yang dulunya 16 dengan 19, sekarang bagi pria maupun wanita sama-sama 19 tahun. Nah, batas ini dianggap telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan dan diharapkan mengurangi atau tidak berakhir pada perceraian
dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Ketika banyak kasus-kasus anak-anak yang menikah di bawah umur, ternyata ini berdampak juga ke lembaga-lembaga lainnya. Salah satunya adalah BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Akhirnya mereka bekerja keras. Ada istilahnya, Indonesia ini kan juga berjuang untuk menurunkan stunting. Jadi apa itu stunting? Jadi saya sampai semalam itu diskusi juga dengan teman-teman yang ahli gizi. Jadi stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga anak lebih pendek dan perawakannya pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Karena apa yang dilakukan BKKBN, ada perkara yang anak ini mau nggak mau dinikahkan dengan usia yang sangat muda. Nah, mereka berusaha menghimbau agar menunda kehamilan. Jadi ditunda paling tidak umur 20 tahun. Agar kesiapan secara fisik, secara mental, secara ekonomi juga lebih baik. Ada teman saya ahli gizi namanya Mbak Reni, ketika saya tanyakan juga sebenarnya bagaimana pengaruh perkembangan stunting ini, tentang stunting ini bagaimana sih sebenarnya. Jadi ternyata di masa-masa pranikah itu juga secara fisik, baik laki-laki dan perempuan juga harus dipersiapkan gizinya dengan seimbang. Kemudian masa kehamilan juga perlu diperhatikan, sampai kemudian bayi itu tumbuh 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, dan seterusnya sampai berapa tahun. Ternyata proses itu sangat penting. Itu dampak dari pernikahan dini jika tidak dipersiapkan secara matang. Nah, kemudian diharapkan juga latar belakang undang-undang perubahan ini, jika batas umur lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin, akan mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah. Kemudian menurunkan rasio kematian ibu dan anak. Itu juga yang diperhatikan. Kalau berbicara tadi soal stunting juga, dari gizi sebagai ibu dan juga anak tersebut juga diperhatikan. Jadi itu maksudnya dari undang-undang untuk juga menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Kemudian mengoptimalkan juga tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan orang tua, serta memberikan akses pendidikan yang tinggi terhadap anak. Nah, tentunya perkawinan anak ini juga berdampak ketika sudah 12 tadi, sudah menikah, otomatis dia putus sekolah. Nah, itu juga secara hak anak, dia kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan pendidikan yang lebih tinggi. Itu harapan dari pemerintah terhadap perubahan undang-undang ini. Hampir sama, ini bisa Bapak Ibu baca nanti di Undang-Undang 16 tahun 2019, di pertimbangannya, di considerance. Kalau kita baca undang-undang itu kan ada menimbang, mengingat, kemudian masuk ke pasal. Nah, di considerance itu seperti ini. Jadi negara menjamin hak warga negara untuk memperoleh keturunan tadi dan menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian latar belakang lagi, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif dalam tumbuh kembang anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar dari anak. Kemudian ini yang sudah kita bahas tadi. Jadi latar belakangnya juga karena perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kita masuk lebih dalam lagi, lebih spesifik sebenarnya perubahannya seperti apa. Nah, kalau kita berbicara ke perkawinan, ya kita kembali lagi ke dasar perkawinan. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, dan ini juga Bapak Ibu jangan rancu ya. Jadi apa yang disebut dengan perubahan, bahasa sederhananya seperti ini. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini masih berlaku tetap. Tapi karena ada perubahan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ini tetap berlaku, cuma yang tidak berlaku di pasal 7 yang terkait perubahan itu saja. Dan terakhir itu ada disisipkan pasal itu saja. Jadi lainnya masih berlaku. Nah, dasar perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang menjadi tujuannya. Kemudian perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ini kita langsung ke pasal 7-nya. Ini yang lama,
bunyi spesifiknya seperti ini, perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Dalam hal ini, penyimpangan harus meminta dispensasi ke pengadilan atau pejabat yang ditunjuk. Ini yang lama, yang sebelum perubahan. Jadi ada 1916. Ini yang perubahan, yang undang-undang baru di Undang-Undang 16 tahun 2019. Jadi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun. Jadi disamakan atas latar belakang yang sudah kita ulas bersama tadi. Nah, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur dimaksud, kalau terjadi pernikahan di bawah 19 tahun, nah, otomatis kan mengajukan dispensasi nikah. Nah, itu bagaimana prosesnya, bagaimana prosedurnya? Nanti di bagian akhir akan kami ulas juga sekilas tentang prosedur hal tersebut. Nah, pertanyaan pertama adalah, terus kemudian siapa yang mengajukan dispennya ini? Bagaimana misalnya tindakan desa atau mungkin KUA atau mungkin tetangganya? Ini yang seringkali banyak pertanyaan. Kemarin teman saya namanya Pak Heri juga tanya. Nah, ini yang dimaksud tadi adalah orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Jadi harus ada alasan yang mendesak dan dilengkapi bukti-bukti yang cukup. Itu nanti kita jabarkan lagi. Nah, ini yang lebih spesifik di penjelasannya itu, apa yang dimaksud dengan penyimpangan? Penyimpangan dimaksudnya tadi yang kalau kondisi anak ini menikah di usia di bawah 19 tahun tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam, pengadilan negeri bagi lainnya, maksudnya pengadilan negeri bagi yang beragama lain, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 tahun. Jadi itu secara yurisdiksi. Yang pertama yang mengajukan permohonan adalah orang tuanya, itu poin pertama. Kemudian kalau nggak ada orang tuanya, walinya. Kalau nggak ada garis keturunan ke atas, itu yang menjadi subjek hukumnya. Nah, kemudian kemana ngajukannya? Bagi yang beragama Islam ke pengadilan agama, bagi yang beragama lainnya ke pengadilan negeri. Nah, kemudian ini yang lebih spesifik lagi. Tadi disebutkan alasan yang sangat mendesak. Nah, ini bisa luas. Alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melangsungkan perkawinan. Jadi ada keadaan-keadaan yang sangat mendesak, yang tidak ada pilihan lain, mau tidak mau anak ini harus dinikahkan. Itu menjadi alasan. Kemudian yang dimaksud dengan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak. Nah, yang membuktikan dari usia, ya secara sederhana, seperti kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, itu harus membuktikan bahwa anak ini memang masih di bawah 19 tahun. Atau mungkin kartu identitas yang lainnya, kartu identitas si anak ini. Kemudian, dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan yang mendesak. Nah, kemudian untuk mendukung ini juga pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan pernikahan usia dini. Salah satunya melalui kami, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ini juga kami bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk mensosialisasikan undang-undang yang sedang aktual, seperti itu. Nah, ini yang lebih spesifik tadi, yang sudah kita singgung sekilas, pemberian dispensasi oleh pengadilan agama bagi yang beragama Islam, pengadilan negeri bagi yang beragama lain. Nah, ini pun masih dengan semangat pencegahan perkawinan anak. Kemudian semangat pertimbangan moral, agama, adat, budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Jadi itu pun perlu diperhatikan. Ketika menghadapi hal seperti itu, ya kita harus berimbang. Ada yang memang kita anggap sudah memang siap menikah, tapi belum memenuhi. Anggap seperti itu, ada kasus yang misalnya 18 sama 18, ternyata memang siap. Ternyata memang enggak ada hal yang negatif lah seperti itu, ada yang positif. Ketika menghadapi seperti itu, tadi sudah kita pahami bersama, kita harus mengajukan permohonan dispensasi kawin, baik ke pengadilan agama maupun ke pengadilan negeri dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
Nah, ini sekilas saja saya bedakan. Jadi perbedaan gugatan dan permohonan. Jadi kalau mengajukan permohonan itu gampangnya tidak ada sengketa. Kalau gugatan itu ada pihak penggugat, pihak tergugat, dan adanya permasalahan atau perkara. Nah, kalau gugatan itu adanya sengketa, adanya konflik yang harus diputus oleh pengadilan. Misalnya si A punya utang piutang dengan si B nggak mau membayar, akhirnya digugat, akhirnya hartanya disita dan ada proses peradilan untuk menyelesaikan sampai ada putusan atau mungkin gugatan pembagian waris. Nah, seperti itu adanya sengketa. Jadi ada orang yang merasa haknya dilanggar. Nah, untuk yang menentukan siapa yang benar yang salah, ini hakim benar-benar berfungsi untuk mengadili dan memutus pihak-pihak yang bersengketa. Itu kalau gugatan. Bedanya kalau permohonan itu tidak ada sengketa. Jadi misalnya sama-sama ahli waris ngajukan penetapan waris seperti itu atau mungkin permohonan perwalian. Jadi tidak ada sengketa. Dan ini hakim hanya memberi jasanya sebagai tenaga tata usaha negara atau mengeluarkan sebuah penetapan yang lazimnya disebut putusan deklaratoir, yaitu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja, jadi tidak ada sengketa. Jadi ya proses itu ya biasa dan ikuti saja prosedurnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut kalau misalnya ke pengadilan negeri atau pengadilan agama. Jadi setelah tadi di Undang-Undang Nomor 16 2019 dilakukan perubahan, ini juga direspon oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah. Jadi harapannya dengan pedoman ini nggak sembarangan orang pengadilan juga ada peraturannya lebih rinci untuk mengatur hal tersebut. Jadi nggak segampang itu juga orang mengajukan dispensasi nikah. Dan harapannya ini juga spirit hukum perlindungan anak, jadi pencegahan perkawinan anak. Nah ini secara teknis, secara detail, syarat administrasi yang harus dipenuhi, yang pertama adalah kalau mengajukan permohonan, surat permohonan ini yang tadi harus orang tuanya, seperti itu. Nah surat permohonan, gampangnya ya seperti bikin surat, jadi bikin surat ada tanggalnya, kemudian ada kepada siapa, ketua pengadilan agama atau ketua pengadilan negeri, kemudian perihalnya tentang apa, tentang permohonan dispensasi kawin seperti itu misalnya. Kemudian ada pembukaan dengan hormat kepada siapa yang bertentangan di bawah ini, siapa menerangkan orang tuanya. Kemudian ada istilahnya disusun sebuah posita atau kronologi. Jadi diceritakan misalnya si Bapak A dengan Ibu B punya anak ini, kemudian si Bapak C dengan D punya anak ini, dan anaknya ini akan melangsungkan pernikahan dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi. Itu diuraikan, alasan-alasan tersebut yang mendesak, kemudian sampai ke istilahnya ada petitum, jadi hal yang diminta. Setelah diuraikan, kemudian diminta untuk dikabulkan permohonan dispensasi nikah. Nah seperti itu secara sederhana untuk mengajukan permohonan, ada surat permohonan, kemudian bukti-bukti yang dilengkapi, lampirannya, fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua atau wali, kemudian fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas anak dan atau akta kelahiran anak. Kemudian fotokopi KTP atau identitas anak atau akta kelahiran calon suami atau istri. Jadi kedua-duanya. Kemudian fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan atau surat keterangan masih sekolah. Itu juga perlu dilampirkan. Jika tidak syarat tadi dari ayat 1 huruf B sampai huruf F ini tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali. Nah, contohnya seperti ini, misalnya orang tuanya KTP-nya sedang hilang atau rusak, akhirnya pakai surat keterangan pengganti KTP elektronik. Nah, contohnya seperti itu misalnya. Atau mungkin ijazahnya sedang belum keluar atau masih dalam proses, ya pakai surat keterangan lulus sementara, misalnya seperti itu.
jadi surat-surat keterangan lainnya. Nah ini secara singkat seperti itu, diajukan ke pengadilan yang berwenang tadi sesuai dengan agama dan kepercayaannya, kemudian diserahkan ke kepaniteraan berkasnya tadi untuk diperiksa. Apabila tidak memenuhi syarat, dikembalikan untuk dilengkapi. Nah kemudian jika sudah lengkap, dimasukkan di register permohonan tadi. Kemudian setelah membayar biaya panjar perkara, jadi ada panjarnya itu nanti di wewenangnya pengadilan. Nah kemudian ini yang poin 5. Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma atau pro deo. Semoga Bapak Ibu memahami. Di bagian penutup ini ada video singkat sebagai penutup. Jadi karena sama-sama kita ada semangat untuk pencegahan perkawinan anak. Ini dari Kementerian Perlindungan dan Anak. Data perkawinan anak di Indonesia. 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Indonesia, negara ke-7 di dunia dan kedua di ASEAN terbanyak perkawinan anak. Perkawinan anak bertentangan dengan komitmen negara dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminatif. Diingatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Penyebab praktek perkawinan anak adalah ekonomi dan kemiskinan, nilai budaya di mana anak perempuan dianggap sebagai aset, regulasi, banyak kebijakan yang tidak berpihak pada anak perempuan, globalisasi, perilaku remaja yang terpengaruh budaya negatif, ketidaksetaraan gender, kurangnya akses, partisipasi dan pengambilan keputusan bagi anak perempuan. Dampak perkawinan anak pada masalah pendidikan. Perempuan yang menikah sebelum 18 tahun paling banyak hanya menyelesaikan pendidikan SMP atau sederajat. Pada masalah ekonomi, perkawinan anak meningkatkan pekerja usia anak dan diestimasikan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan kotor negara. Pada masalah kesehatan, komplikasi saat kehamilan dan melahirkan adalah penyebab kematian kedua terbesar untuk anak perempuan berusia 15 sampai 19 tahun. Bayi yang lahir dari ibu berusia di bawah 20 tahun berpeluang meninggal 1,5 kali lebih besar dibandingkan ibu berusia 20 sampai 30 tahun. Pada masalah penting lainnya, seperti tingginya resiko KDRT, resiko perceraian meningkat karena belum memiliki kematangan psikologis. 53% perkawinan di bawah 18 tahun menderita mental disorder depresi. Upaya pencegahan perkawinan anak dalam otonomi daerah tercantum dalam pembangunan kota layak anak pada indikator nomor 7. 5 strategi untuk pencegahan perkawinan anak melalui anak, keluarga, sekolah, lingkungan, dan wilayah. Pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan melalui anak sebagai individu, pengurusan akte lahir, memberikan informasi yang benar tentang kesehatan, lingkungan, budaya, dan lainnya. Melalui anak dalam kelompok teman sebaya, aktif dalam forum anak, diberi kapasitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menjadi pelopor dan pelapor. Melalui keluarga, jadi keluarga pelopor-pelapor cegah perkawinan anak dan dikuatkan kemampuan pengasuhan di layanan Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Melalui sekolah, kurikulum Kespro, kesehatan reproduksi, beasiswa kepada anak perempuan. Melalui lingkungan infrastruktur dan sosial dengan cara
menyediakan ruang bermain ramah anak, Pusat Kreativitas Anak atau PKA, Pusat Informasi Sahabat Anak, fasilitas ramah anak, dan mendapatkan pemahaman penyadaran dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Melalui wilayah dengan integrasi yang dimulai dari desa atau kelurahan layak anak, kecamatan layak anak, provinsi layak anak. Ada terobosan sangat progresif dalam upaya penyelamatan anak dari praktek perkawinan anak, yaitu telah direvisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Target nasional menurunkan angka perkawinan anak dari 11,2% menjadi 8%. Upaya yang dilakukan Pemda adalah menyusun perda atau kebijakan sampai tingkat desa, menyusun rencana aksi daerah, menetapkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dan rencana strategis atau Renstra daerah. Stop perkawinan anak untuk kepentingan terbaik bagi 80 juta anak Indonesia agar anak bahagia. Baik Bapak Ibu Saudara, itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami dari pemateri, saya khususnya mohon maaf apabila adanya kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan.